Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi bersama gua Abdul Rahman di program Podcast Gazebo. Kali ini gua akan ngebahas sedikit mengenai literasi di era digitalisasi bersama dengan eh, narasumber yang tentunya keren banget. Beliau ini merupakan mahasiswa dari program studi komunikasi penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga merupakan pegiat literasi serta merupakan founder dari Dialektika Literasi ya Pak? Iya betul. Beliau juga merupakan aktivis dari organisasi di UIN ini. Mungkin boleh perkenalan dulu kali Bang, kamu siapa? Terima kasih sebelumnya. Nama saya Muhammad Yaul Haq, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2020. Ketika adanya peralihan antara offline dan juga online pada saat itu, dan juga kita mengenal suatu era bernama era digitalisasi. Belajar melalui Zoom meeting dan juga Google Meet, dan juga seluruhnya dilakukan secara online. Berarti sempat ngerasain jadi mahasiswa COVID juga ya Bang? Iya, lahir dari mahasiswa COVID dengan adaptasi-adaptasi yang panjang. Buat keseharian sekarang nih apa Bang? Apa masih fokus kuliah atau fokus di organisasi gitu? Kalau fokus mungkin mahasiswa akhir ini selalu kepecah ya, antara administrasi kampus, kemudian juga ya mungkin ada ya ketika ada yang skripsinya belum selesai masih mengurus teknis-teknis skripsi atau organisasi di luar, karena di UIN Jakarta sendiri ataupun di Ciputa sendiri organisasi kan ada primordial secara organisasi keluarga, ada eksternal maupun internal. Oke Bang, berarti Bang Dia ini aktif di tiga-tiga nih, primordial aktif, eksternal aktif, internal aktif. Ya, sebagai tempat silaturahmi. Coba kalau boleh nih Bang, buat kasih tahu penonton gitu, Bang Dia ini aktif di mana aja sih gitu di organisasi di UIN ini khususnya. Oh, iya. Kalau di UIN Jakarta sendiri sebagai Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Primordia Himpunan Mahasiswa Cirebon Jakarta Raya sebagai Sekretaris Umum, dan juga di eksternal hanya sebagai tempat menyampaikan apa yang sudah saya baca dalam suatu. Eksternalnya mungkin boleh disebutin gitu ke penonton. Oh iya, PMI, PMI, berarti PMI Komisariat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Berarti gimana tuh Bang cara ngebagi waktunya? Kan Bang Dia ini aktif sebagai pegiat literasi juga sebagai aktivis nih. Pernah nggak sih Bang kayak misalkan waktunya itu kebentur gitu yang harusnya fokus baca jadi fokus Oh, terus organisasi gitu? sebenarnya organisasi hanya tempat kita menyampaikan sesuatu saja. Adanya organisasi itu kan tempat kita menyampaikan sesuatu, tempat kita apa ya, apa yang sudah kita baca ya disitulah organisasi kita sampaikan di situ, kita bawa gagasan di situ. Dan terlepas perbedaannya banyak organisasi, akan tapi baca bukunya kan sama saja sebenarnya. Oke Bang Dia. Mungkin boleh dijelasin gitu sedikit kenapa nih Bang Dia bisa senang gitu ngebaca buku atau senang menjadi pegiat literasi? Sebenarnya kalau kita melihat buku ataupun bacaan ya, menurut saya ada suatu filosofis dan juga hal yang menarik, di mana kata-kata itu kan sangat canggih sekali dapat mengubah pikiran seseorang. Salah satunya kan buku Psikologi of Money, dan banyak juga buku-buku lainnya, terlebih pada masanya Madilog ataupun Materialisme, Dialektika, dan Logika Kenyataan Malaka menjadi buku yang sangat sakral, di mana mahasiswa ketika sudah membaca buku itu tentu pikirannya sudah tidak diragukan lagi. Yang namanya analisis kuantitatif, kualitatif itu udah di buku itu semua. Oke, Din, berarti wah gila. Keren banget gitu ya. Udah baca banyak buku gitu. Eh, Buku apa sih yang pertama kali dibaca sama Bang Dia ini sampai pada akhirnya senang gitu sama dunia literasi? Sebenarnya buku, saya lupa aja buku apa yang pertama kali
saya baca, akan tapi yang menurut saya dapat mengubah adalah buku filosofi Teras karya Hendry Piring. Karena di buku itu bercerita juga tentang kehidupan, bagaimana memfilosofiskan suatu kehidupan, dan ketika hadirnya suatu konflik di dalam diri kita itu dapat diselesaikan di buku itu. Jadi buku bukan hanya tempat baca, tapi juga bagaimana kita menghadapi suatu kehidupan yang kita jalani. Oke Bang Dia, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Di tahun 2015 itu pernah ada riset yang menyebutkan bahwa 90% mahasiswa S1 itu tidak paham makna dari sebuah bacaan. Nah, gimana nih tanggapan dari Bang Dia, terus solusinya buat mahasiswa-mahasiswa tersebut? Kalau tadi risetnya adalah 2015 ya. Iya. Dan sekarang kita sudah hadir di era digital, di mana 2015 itu kita masih belum, ya kita melihat mahasiswa belum melek digital ya. Karena ya Instagram dan lain sebagainya itu kan masih belum hidup pada masa itu. Tapi yang patut kita baca adalah pemahaman seseorang tentu berbeda-beda ketika dalam membaca suatu. Ada seorang yang membaca kondisi itu melalui buku. Ada juga orang yang membaca suatu kondisi itu tidak perlu dengan adanya buku. Dan kemarin baru saja UIN Jakarta ataupun kita sebagai mahasiswa yang bergerak dalam organisasi itu mengadakan acara Ciputat Membaca. Di situ juga membahas tentang matinya kepakaran dan lain sebagainya. Ya patut kita rasakan bahwasannya penurunan ataupun degradasi keilmuan itu ada pada saat ini maupun di 2015, karena kondisinya sudah berbeda. Eranya Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Bung Karno itu kan era di mana buku itu bukan hanya menjadi suatu gagasan, tapi buku itu bisa disita. Buku-buku kiri itu bisa disita. Buku menjadi alat perlawanan. Buku adalah suatu alat perlawanan. Jadi ketika ingin membunuh seseorang itu bukan dengan menembak, tapi membawa gagasan. Dan sekarang nggak ada hal seperti itu. Koran pun sekarang udah beberapa mungkin sudah kita tinggalkan juga. Mungkin seperti itu. Sangat adanya perbedaan generasi, zaman, dan juga perbedaan situasi juga yang melihat bahwasannya pada saat ini memang ya diberikanlah buku-buku yang mudah dulu. Karena eranya sudah berubah. Dari peralihan dari era yang dulunya kita belum banyak sesuatunya yang dilakukan dengan digital, Iya. Sudah apa-apa tuh serba digital. Serba digital. Nah, kan kita sekarang ngadepin di era disrupsi gitu ya. Iya. Tantangannya kan pasti dengan perkembangan zaman saat ini dapat menurunkan minat baca pada anak-anak gitu. Mungkin dari Bang Dia tanggapannya gimana sih Bang terkait era saat ini? Apakah harus dilakukan program pemerintah untuk melakukan kegiatan membaca seperti di sekolah-sekolah gitu, kegiatan literasi di sekolah, atau bagaimana itu Bang, untuk menaikkan minat baca lagi? Terkait dengan minat baca sebenarnya, karena minat baca ini yang harus dibangun adalah dengan keluarga itu sendiri. Karena bagaimanapun ketika keluarga itu tidak bisa membangun literasi yang baik, maka mahasiswa itu sulit untuk membuat literasi yang baik juga, ataupun siswa ya. Dan perlu kita ketahui juga, lingkungan utama bagi seseorang yang ingin belajar adalah keluarga. Ketika keluarganya mensupport, keluarganya turut andil, maka akan menjadi sosok seseorang tersebut. Oleh karena itu yang bisa mengubah suatu kondisi adalah keluarga, kondisi ataupun kondisi sosial di sekitar kita. Kampus tidak dapat mengubah itu. Oke Bang, jadi sekarang kita ngebahas terkait dialektika literasi ya. Apa kan sebagai founder nih mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa pada akhirnya Bang Dia ini memutuskan untuk membuat sebuah komunitas atau organisasi itu yang bernama dialektika literasi. Apa sih yang faktor-faktor yang membuat Bang Dia ini mau membuat dialektika literasi? Ya.
berbicara tentang dialektika literasi itu kan hasil obrolan saya dengan komunitas literasi di Cirebon. Ada komunitas namanya Literasi Senja, dan dialektika literasi melalui dua subkata dialektika dan juga literasi, bahwasanya negara Indonesia ini dapat maju, dapat bersinar pada eranya itu ketika hadirnya suatu dialog, hadirnya satu dialektika. Oleh karena itu Sultan Syahrir, Tan Malaka itu sering mengadakan dialog, dan kita pun bisa mengetahui ketika dialog itu tidak selesai, dialektika itu tidak selesai, maka akan hadirnya suatu konflik. Kita bisa melihat bahwasannya selamanya Bung Karno itu tidak akan berteman dengan Buya Hamka, sehingga Buya Hamka harus masuk penjara. Tapi di penjara Buya Hamka dapat menulis suatu tafsir. Akan selamanya seseorang itu ketika berbeda pikiran, berbeda pendapat, itu akan berseberangan. Itulah kondisi dialektika. Dan juga literasi adalah pembelajaran panjang bagaimana kita melihat sesuatu. Akhirnya dibuatlah akun dialektika. Negara ini kan dibangun dari ngobrol, Seperti revolusi Prancis yang dimulai dari tongkrongan ya. Oke, Bang Dia, mungkin sebagai penutup nih Bang, ada pesan-pesan atau penutup lah dari Bang Dia buat podcast kali ini. Terima kasih untuk penutup podcast kali ini. Mungkin kita perlu menyadari bahwasannya pesan utama di dalam Al-Quran sendiri itu kan Iqra, membacalah. Di situ ada suatu konsep yang disampaikan oleh Dr. Ali Nurdin, yaitu ialah reading with understanding, membaca berserta hadirnya suatu understanding, pemahaman. Dan kita juga melihat ada suatu ayat nun wal qalam turun, yaitu kita patut juga untuk menulis apa yang telah sudah kita baca, menulis apa gagasan yang sudah kita baca. Semua buku itu baik, semua buku itu mencerahkan, dan kita juga patut bersyukur masih banyak kertas yang dapat kita tuliskan melalui tinta-tinta, dan dari situlah peradaban keilmuan dimulai. Oke, Bang Dia, terima kasih banyak atas waktunya telah bincang-bincang kecil gitu dengan kita. Oke, mungkin gua di sini selaku host pamit undur diri, dan terima kasih banyak atas atensinya dari sahabat-sahabat literasi. Sampai jumpa di episode sahabat literasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.